Dari kecil kita itu diajarin untuk sekolah yang rajin supaya bisa kuliah di universitas yang bagus. Dan pas kuliah, kita tuh juga diajarin kejar nilai setinggi-tingginya supaya bisa kerja di tempat berkualitas dan bisa mapan secara finansial. Walaupun kedengarannya simple, tapi faktanya di tengah banyak sarjana yang lulus setiap tahunnya, ini makin mempersempit peluang kita untuk sampai ke tujuan itu ya kan. Persaingan makin ketat, ditambah kebutuhan yang terus naik harganya setiap tahun. Menurut data BPS per Februari 2023, jumlah pengangguran dari lulusan sarjana itu sebesar 12% atau sekitar hampir 1 juta jiwa. Bahkan kemarin gue sempat baca ya di salah satu artikel kalau di India itu mereka juga lagi ngalamin yang namanya krisis pekerjaan. Sampai-sampai ada lulusan S2 itu kerja jadi tukang sapu. Nah, fenomena ini tuh ngebuat gue penasaran gitu, kenapa orang yang berpendidikan tinggi itu juga nggak menjamin keberhasilan finansial seseorang. Walaupun kita nggak menutup kemungkinan ya, kalau di luar sana tuh pasti banyak yang bisa mapan secara finansial lewat pekerjaan yang dia dapat itu berkat pendidikannya. Tapi konteks video ini adalah untuk cari tahu kenapa masih ada banyak juga orang yang berpendidikan tinggi, tapi mereka itu kesulitan finansial. Apakah pendidikan yang diajarin selama ini di sekolah itu nggak ada hubungannya sama uang? Atau memang ada aspek lain nih yang mempengaruhi keberhasilan finansial seseorang? Disclaimer dulu kalau video ini dibuat sama seseorang yang merasakan langsung menjadi pelajar dan mahasiswa. So, video ini adalah hasil dari pandangan pribadi, data yang gue kumpulin, beberapa buku dan artikel yang pernah gue baca, serta riset-riset lain yang gue lakuin. Dan gue udah rangkum semuanya di video ini, so disimak sampai habis. Biar pembahasan ini semakin mudah dimengerti, gue akan analogin tahap keuangan pribadi itu ibarat game yang ada level-levelnya. Di dalam game ini ada 3 level. Level 1 itu adalah menghasilkan uang, level 2 itu mengelola uang, dan level 3 itu menginvestasikan uang. Di level 1, cara main itu adalah menghasilkan uang. Untuk menghasilkan uang, itu dibutuhkan yang namanya produktivitas. Dan produktivitas itu dilakuin dengan cara bekerja. Entah kerja sama orang, usaha sendiri, atau kerja dengan cara apapun itu. Sampai sini paham lah ya. Walaupun gak secara langsung sekolah itu ngajarin gimana cara nyari uang, tapi secara gak langsung sekolah itu melatih jadi pekerja keras. Di sekolah kita melakukan pekerjaan kayak ngerjain PR, tugas praktek, presentasi, dan banyak tugas lainnya. Bedanya kalau di sekolah itu output dari produktivitas kita itu formatnya bentuknya bukan uang, tapi berbentuk nilai. Menurut gue bekerja keras untuk mencapai produktivitas itu adalah hal yang bagus, bahkan memang harusnya begitu ya kan. Tapi masalahnya, di sekolah itu kita hanya terlatih untuk menjadi pekerja keras, tanpa ilmu mengelola hasil output kerja keras kita. Inilah yang ngebuat banyak orang itu bisa bermain game ini hanya di level 1, tapi gagal untuk level kedua bahkan ke level 3, sekalipun orang itu well educated secara akademis. Jadinya banyak yang terjebak siklus hidup dari gaji ke gaji. Ibaratnya itu kayak main game, tapi kalah melulu gitu. Akhirnya restart lagi level 1, restart lagi level 1, sampai orang itu ngerti gimana cara main gamenya untuk lolos ke level selanjutnya. Nah, dalam kehidupan nyata ini, untuk lolos ke level selanjutnya, kita butuh banyak keluar waktu untuk belajar sendiri tentang level kedua ini, yaitu mengelola keuangan. Kebanyakan orang itu gagal di level 2 ini karena rendahnya literasi finansial orang tersebut setelah lulus. Di sekolah itu kita nggak pernah diajarin kan, sekian persen taruh mana, sekian persennya lagi taruh di mana gitu kan. Nah, ini sering jadi tantangan seseorang ketika mereka tuh lulus sekolah. Untuk ngerti cara main level kedua ini, kita tuh butuh literasi tambahan, bisa lewat buku keuangan, artikel, video, atau apapun itu yang mengedukasi secara finansial. So, di level 2, gamenya itu adalah berfokus pada budgeting. Tapi selayaknya game yang dimainin, dalam game itu ada yang namanya obstacle atau rintangan. Dalam level ini, rintangannya itu adalah sifat boros, impulsive buying, dan yang gak kalah penting yaitu inflasi. Makanya kita tuh butuh level ketiga, menginvestasikan uang. Di level ini gamenya akan lebih kompleks, di mana kita harus butuh ilmu pengetahuan untuk milih instrumen mana yang cocok berdasarkan profil risiko kita masing-masing. Untuk bisa ngerti cara main level ketiga ini, kita juga butuh literasi tambahan. Kalau level kedua itu kan gamenya adalah budgeting. Nah, di level ketiga, game itu adalah picking atau memilih. Di level ketiga, langkah awal yang harus kita lakuin adalah memilih instrumen mana yang sesuai sama profil risiko kita dan potensi keuntungan yang kita mau. Jadi untuk bisa menang dalam game ini, kita tuh butuh untuk ngerti gimana cara mainnya di level 1 sampai level 3. Karena kalau kita main level 1 aja, itu ngebuat kita nge-stuck hidup dari gaji ke gaji. Dan kalau kita main di level 1 sama level 2 aja, kita bakal tergerus sama yang namanya inflasi. Jadi kita tuh butuh yang namanya level ketiga itu. Dan yang bisa kita lihat, kalau level 2 dan level 3 ini, kita tuh butuh self-education di luar dari pendidikan formal. Karena masalahnya, pendidikan formal itu secara nggak langsung hanya melatih kita bermain di level 1 aja. Tapi level 2 dan level 3-nya, kita harus belajar di rumah masing-masing. Karena di sekolah, kita tuh cuma dilatih untuk menjadi pekerja keras, kayak ngerjain tugas, disiplin waktu, dan lain-lainnya. Tapi faktanya di sekolah kita nggak pernah akan diajarin untuk mainin peran di level 2 dan level 3. Gue pribadi tuh nggak pernah yang ngeliat ada pelajaran manajemen keuangan pribadi atau pelajaran tentang investasi gitu yang diajarin secara eksklusif di sekolah.
So, yang menjadi tantangan siswa ketika lulus adalah literasi finansial itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih lebih dalam kenapa orang yang berpendidikan tinggi itu juga bisa mengalami yang namanya kesulitan finansial. Nah, kenapa orang yang berpendidikan tinggi itu juga bisa mengalami yang namanya masalah finansial? Jawabannya sederhana, karena hanya terpaku sama gelar yang mereka punya. Gini, pemikiran masyarakat yang sistematis itu nganggap kalau pendidikan tinggi sama dengan pendapatan tinggi. Secara rasio, pendidikan tinggi memang bisa memperbesar peluang seseorang untuk punya pekerjaan yang pendapatannya itu relatif tinggi. That's why banyak orang tuh berlomba-lomba ya buat masuk universitas yang bagus. Bahkan di beberapa kasus sampai ada yang rela bayar orang dalam, ya kan? Sebenarnya stigma begini bahaya loh, karena takutnya mindset begini tuh yang bikin orang jadi memaksakan kemampuannya sampai-sampai harus maksain berhutang. Karena masalah serius bagi lulusan itu adalah utang pendidikan. Khususnya bagi lulusan yang setelah lulus itu pendapatannya terbatas, beban utang ini tuh yang membuat mereka kesulitan untuk buat persiapan dana darurat di tengah kondisi ekonomi yang gak pasti. Belum lagi cicilan, KPR, biaya nikah, dan biaya lain-lainnya ya kan. Dan di sisi lain yang harus kita lihat, semakin berjalannya waktu semakin banyak lulusan yang siap berkompetisi. Itu artinya semakin memperkecil juga peluang kita nih. Belum lagi ancaman AI yang diprediksi itu bakal ngambil alih 85 juta pekerjaan manusia di tahun 2025. Berarti kan ada aspek lain nih yang kita butuhin selain ngandelin ijazah itu doang. Jadi menurut gua, pemikiran sistematis yang bilang kalau pendidikan tinggi itu jaminan pendapatan tinggi, perlahan bakal gak relevan lagi. Karena ada aspek lain yang mempengaruhi pendapatan seseorang. Nah, inilah yang jadi masalah kenapa orang yang berpendidikan tinggi sekalipun, dia itu bisa mengalami masalah finansial, yaitu karena gak ada kesiapan. Mereka nganggap kalau ijazah yang mereka punya, itu satu-satunya senjata yang bisa buat mereka aman. Padahal di kondisi ekonomi yang dinamis dan gak pasti ini, potensi kehilangan pekerjaan itu bisa hilang kapan aja. Kalau bos lu bilang pecat, ya lu gak bisa apa-apa. Pemikiran sistematis ini juga yang menganggap kalau orang yang berpendidikan tinggi itu berarti lebih tahu semuanya. Padahal ada faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan dan wawasan seseorang ya kan di luar dari pendidikan formal. Nah, ini yang ngebuat orang itu setelah lulus itu nggak mau belajar lagi gitu karena merasa udah cukup lama belajar di pendidikan formal. Padahal yang namanya pendidikan itu nggak cuma di sekolah atau universitas, tapi ya harus dilakukan setiap hari gitu. Jadi bisa dibilang faktor terbesar kegagalan finansial seseorang bahkan yang nilai di sekolah bagus atau bergelar tinggi adalah rendahnya literasi keuangan yang diajarin di sekolah. Jadi nggak ada persiapan setelah lulus dan terpaku sama pola pikir sistematis itu tadi yang percaya kalau ijazah itu adalah satu-satunya jaminan bagi mereka. Gue nggak mengeneralisir semua orang yang berpendidikan tinggi itu kesulitan finansial ya. Gue cuma menyoroti fakta kalau pendidikan formal itu nggak ada kaitannya langsung dengan kondisi finansial seseorang secara mutlak. Nah, kalau pendidikan formal itu nggak ada kaitannya langsung sama keuangan, ada nggak sih solusinya? Kalau ngomongin keuangan, udah jelas kita nggak pernah belajar tentang keuangan di sekolah ya kan? Nah, berarti solusinya apa? Yang pertama, mulai aware untuk belajar finansial secara mandiri. Gue bisa bilang kalau pengetahuan gue tentang investasi, keuangan, dan aspek lain yang berkaitan dengan uang itu nggak ada kaitannya sama sekali yang gue pelajarin di sekolah. Karena di sekolah gue paling disuruh ngafalin tabel periodik atau rumus fisika gitu, dan gue nggak pernah belajar tentang keuangan. Tapi gue nggak bisa sepenuhnya menyalahkan itu semua karena ya gue bukan siapa-siapa gitu. Makanya gue mulai aware untuk belajar keuangan sendiri dari internet sama buku yang gue beli sendiri. Sebenarnya kalau lu bingung mulai belajar dari mana, ya lu mulai aja dulu dari problem keuangan lu sekarang ini. Misal masalah lu adalah selalu boros atau uang lu selalu habis begitu aja. Nah, lu bisa mulai belajar gimana sih caranya buat budgeting atau tips hemat gitu. Nah, nanti bakal kebuka sendiri tuh jalannya lu mau belajar apa. Kedua, belajar artikel yang berbahasa Inggris. Lu tau gak sih kalau the best knowledge yang ada di dunia ini tuh ditulis dalam bahasa Inggris. Bahkan ke informasi terbaru tuh biasanya dari luar negeri kan yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Dan kalau gue bandingin artikel-artikel yang ilmunya bagus biasanya tuh banyak dari luar negeri. Ya di Indo juga banyak sih, tapi coba deh lu bandingin sama artikel yang berbahasa Inggris. Kalau lu masih belum begitu bisa bahasa Inggris, lu bisa pakai aja fitur translate yang ada di Google atau minta jelasin ChatGPT gitu buat jelasin maksudnya. Kalau gue sih begitu biasanya. Ketiga, jangan sombong. Gue rasa kalau kita bangga sama gelar yang kita punya, itu adalah hal yang bagus ya. Tapi bukan berarti orang yang gak punya gelar kayak kita, itu tuh lebih bodoh gitu dari kita. Karena menurut gue, gelar atau ijazah itu adalah tanda kita lulus secara akademis formal. Tapi gak ada kaitannya sama pintar atau bodohnya seseorang. Kecuali kalau ijazahnya itu dari Harvard gitu ya. Even lu gak lulus pun tapi lu pernah kuliah di sana, itu aja udah jadi sinyal gitu kalau lu orang yang pintar. Maksud gue tuh kita gak boleh buta gitu kalau di luar sana itu ada banyak orang yang lebih hebat dari kita atau lebih pintar dari kita. Sekalipun mungkin pendidikan mereka lebih rendah dari kita. Terakhir, bangun karir. Menurut gue kerja sama orang lain itu gak salah. Tapi jangan jadiin gaji yang lu dapat dari situ jadi prioritas satu-satunya tujuan lu kerja. Gue paham kalau kita kerja yang pasti itu butuh uang ya kan. Tapi maksud gue tuh jangan jadiin itu satu-satunya prioritas lu. Fokusin tujuan lu kerja sama orang itu untuk belajar, nambah relasi, dan bangun portfolio. Kebanyakan orang itu kerja sekedar kerja aja gitu, tapi nggak bangun karir.
Jadi ketika dia amit-amit kena PHK, ya udah pasrah nyari kerja apa aja gitu. Tapi kalau lu bangun karir, setelah lu PHK, lu nggak bingung lagi lu nyari kerja yang mana, karena lu udah ada bekalnya duluan gitu istilahnya. Ya pada akhirnya lu harus sadar ya, kalau ilmu keuangan itu penting walaupun itu semua nggak diajarin di sekolah. Masalah terbesar dari para lulusan sekolah itu adalah literasi finansial. Bahkan di negara kita aja literasi finansial itu cuma sekitar 49% doang per tahun 2022. Ya harapannya sih semakin banyak ya orang yang mulai aware sama keuangannya. Dan sekolah juga perlahan bisa suntik literasi finansial ke murid-muridnya. Supaya anak yang gak terlahir dari keluarga yang well educated secara finansial, itu mereka juga bisa paham gitu sama keuangannya. Dan mungkin sekian dulu ya pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.